Selamat pagi, good morning. Semoga kalian dengan keadaan happy, ceria, dan sehat. Apa semuanya sehat-sehat di sini? Oke. Sebelum proses pembelajaran pertemuan kali ini dimulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu dengan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lalu selanjutnya saya akan absen kehadiran kalian di pertemuan hari ini. Jika tidak hadir, maka tidak perlu dijawab. Jika hadir, maka silakan dijawab. Oke, baik, dan terima kasih yang sudah hadir di pertemuan kali ini. Lalu saya akan menampilkan sebuah video, dan setelah video sudah ditayangkan, saya akan membaca sebuah dongeng dari cerita rakyat. Oke, kita silakan simak video yang saya akan tel di depan. Hari ini kita akan belajar materi tentang dongeng. Saya akan membaca dan menyampaikan sebuah cerita dari Jawa Tengah yang berjudul Timun Emas. Cerita ini mengisahkan seorang janda yang bernama Mbok Srini. Ia menginginkan sebuah anak. Lalu suatu hari ia bertemu raksasa dan memberikan biji timun. Lalu tumbuhlah seorang anak perempuan yang bernama Timun Emas. Kemudian raksasa meminta kembali timun emas untuk dimakan. Dimakan, guys. Wow. Nah, lalu Mbok Srini, yaitu ibu timun emas, tidak mau. Lalu ia meminta bantuan kepada petaka di gunung. Lalu seorang petaka memberikan 4 benda ajaib untuk timun emas melawan raksasa. Yang pertama, benda tersebut itu biji timun. Lalu yang kedua itu jarum. Nah, jarum itu akan membuat raksasa itu terjepit bambu yang berduri-duri, tapi raksasa itu tetap lolos. Nah, yang ketiga itu ada garam. Nah, garam itu akan berbentuk seperti laut, tapi raksasa berhasil melewati laut tersebut. Nah, yang keempat dimana yang itu namanya terasi, yaitu dimana terasi itu seperti lumpur hidup yang dimana raksasa itu akan tidak bisa melarikan diri lalu tenggelam. Nah, lalu Timun Emas selamat dan hidup bahagia bersama Mbok Rini, yaitu ibunya. Saya meminta kalian untuk membuka buku BIPA 3 unit 9, yaitu dongeng favorit. Nah, saya meminta kalian untuk membaca dan menyimak isi dongeng yang berjudul Timun Emas di halaman 97. Oke, semuanya baik, cukup. Apa kalian sudah paham dan menyimak dalam isi cerita dongeng Timun Emas di buku BIPA 3 di unit 9 di halaman 97? Oke. Terima kasih. Jadi saya akan menyampaikan, bukan hanya menyampaikan sebuah dongeng, tetapi saya akan menyampaikan sebuah pemahaman materi, yaitu kata ulang. Nah, kata ulang itu bisa juga seperti awalnya itu seperti
kata awalnya itu seperti ber dan diakhiri dengan kata an. Nah, juga ada ungkapan-ungkapan dalam konteks pemahaman makna pada isi cerita dongeng tersebut. Jadi ada di mana yang telah saya sampaikan juga, seperti Mbok Rini meminta bantuan kepada petaka di gunung. Jadi pemaknaannya itu seperti pemaknanya tersebut, Mbok Rini memohon bantuan kepada seorang petaka atau seseorang. Nah, jadi itu pemaknanya. Memohon, membantu, memohon. Oke. Nah, baik, untuk kecontohan kata ulang ber atau diakhiri dengan an. Nah, contoh ber itu seperti berlari. Nah, kata an itu seperti bantuan, bantuan. Nah, oke, jadi saya juga akan meminta kalian untuk mendengar pendengaran audio. Baik, sudah cukup. Dalam audio tersebut ada berkaitan dengan konteks dalam cerita dongeng Timun Emas. Lalu saya ingin meminta kalian membuat cerita dalam kehidupan sehari-hari atau seperti pemberangkatan kelas hari ini. Saya sudah cukup, guys. Terima kasih sudah mengerjakan. Jadi saya baik, terima kasih. Apa kalian sudah paham dengan materi pertemuan kali ini, di mana materi BIPA 3 unit 9 yaitu dongeng dan pengulangan kata. Jadi untuk menyimpulkan di mana baik itu dongeng maupun pengulangan kata, yang dimana pengulangan kata itu diawali dengan kata ber dan diakhiri juga kata a. Lalu untuk dongeng kita juga paham dengan isi tersebut, dimana seorang janda yang bernama Mbok Sri yang ingin menginginkan anak, lalu diberikan biji timun emas kepada pada raksasa, lalu diberikan bantuan pada petaka, lalu dia mempunyai anak yang cantik yang itu bernama timun emas. Jadi untuk kelas hari ini dan pertemuan kali ini saya akan selesai di mana saya akan menutup dengan amat senang dan ceria, dan mohon maaf jika saya ada perkataan-kata yang kurang tepat atau kurang menyenangkan ataupun ada kurang dalam memahami atau menyampaikan suatu materi pertemuan kali ini. Saya benar-benar minta maaf, dan kurang lebihnya baik seperti itu saya benar-benar minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.